Nah, jadi teman-teman semuanya, yang pertama sebelum dimulai ya usahakan pada malam hari ini itu betul-betul siapkan pertanyaan, ya, siapkan pertanyaan. Jadi kita sama-sama kita perhatikan dan siapkan pertanyaan, ya, karena itulah yang kita membuat kita lebih mengerti uh, dan bisa membuat kita memberi kita satu motivasi untuk bisa mengambil sebuah langkah, ya. Nah, itulah kenapa malam ini yang kita bahas itu adalah why dan kira, ya, mengapa kok harus dan kira, kenapa bukan yang lain, ya, oke. Nah, sebetulnya jawaban singkatnya adalah karena memang belum ada yang lain, ya. Dan kira dengan model serupa, dan kira sampai hari ini masih satu-satunya, ya. Dan kira sampai hari ini masih satu-satunya. Oke, sebentar kamera. Oke. Nah, yang pertama kita yang perlu tahu adalah keunikan dan kira itu apa, ya, karena why dan kira. Nah, ini kita jawabnya yang pertama adalah keunikan dari dan kira. Jadi dan kira ini adalah bisnis sewa GPU dan AI training, ya. Nah, teman-teman, pertama kali saya mendengar tentang Zenkira, ya, saya itu langsung curiga, ya. Di awal itu saya langsung curiga, ini apa-apaan ini, ya, mana bisa seperti ini, ya, nggak mungkin ini terjadi, ini jangan-jangan dan seterusnya jangan-jangan, ya, karena memang aneh sekali, ya. Ternyata setelah saya pelajari, saya cari-cari, karena kenapa kok saya mau mempelajari dan mau meriset, karena yang memberikan info ke saya ini orangnya terpercaya, ya, orangnya itu terpercaya. Saya sudah pernah hubungan sama dia, ya, lumayan lama, ya, dan dia selalu bisa dipegang omongannya, ya. Dan selain daripada itu, orang ini juga punya nama yang begitu bagus, ya, yang akan bisa menjadi buat saya itu jaminan. Nggak mungkin dia mau merusak namanya, karena dia udah katakan dia sudah membina namanya itu sampai sebagus itu udah cukup lama, ya, udah cukup lama. Makanya saya riset ke berbagai situs di mana-mana, dan di situ baru saya dapat bahwa saya ternyata memang ada bisnis atau kita bisa mendapatkan uang dari yang namanya AI training, ya. Banyak perusahaan-perusahaan AI itu yang ingin supaya cepat dia bayar orang, gitu. Orang itu dibayar untuk bisa men-training AI-nya dengan memasukkan kalimat-kalimat. Ada beberapa malah waktu itu ada itu yang topiknya itu dibatasi sama dia. Jadi kita disuruh bikin disuruh bikin sekumpulan kalimat, ya, yang kalimatnya itu dibatasi sama dia, topiknya dibatasi. Misalnya baca tentang tulis kalimat tentang gelap, malam, dan hitam, misalnya begitu. Jadi kita suruh bikin di 3 itu, nggak boleh keluar dari itu, ya. Mungkin AI-nya lagi butuh itu, gitu, ya. Itu terus kita bikin, cuman memang bayarannya kecil, ya. Yang saya dapat itu bayarannya sangat kecil kalau dibandingin sama Zenkira, jauh, ya. Ada yang dibayar itu per 100 kalimat, ya. Berarti kan satu kalimat atau satu prompt, ya, disuruh bikin 100 prompt, setiap satu prompt kan jadi satu gambar, ya. Jadi ini suruh bikin 100 gambar, ya, toh, dan kita dibayarnya itu $1, ya. Ada yang begitu, ya. Jadi ternyata memang ada. Kita nggak modal apa-apa, cuma modal ngetik itu tadi. Kita ngetik dibayar, ya. Kita ngetik dibayar. Ada lagi di luar sana itu kita disuruh survei, kita disuruh mengikuti beberapa survei, ya. Tiap survei itu kita dibayar 0, sekian dolar. Kalau dirupiahkan itu setiap satu survei itu ada yang kita dibayar itu Rp1.000,
ada yang dibayar 1.500, ya gitu-gitulah. Jadi banyak kita bisa punya pekerjaan tanpa modal. Tapi ingat ya, pekerjaan, ya. Jadi bukan bisnis, ya. Nggak bisa kita anggap bisnis. Itu cuma pekerjaan supaya kita nggak nganggur. Jadi kalau udah nganggur, daripada waktu terbuang, kita ikut yang begitu-begitu, ya. Karena mau sampai kapanpun nggak akan pernah bisa kaya, ya. Ya, kenapa? Karena ya bayarannya kecil-kecil. Bayarannya itu kecil-kecil. Nah, yang menarik hal itu dipecahkan oleh Zenkira ya, dengan konsep yang dibuat sama dia, sewa GPU, ya, AI training dan community. Ya, itu dia. Ya. Nah, keunikannya apa? Unikannya itu yang pertama, dia mudah dikerjakan. Ya, siapapun orangnya, dia dengan model model kesederhanaan ya dari platformnya Zenkira, itu semua orang pasti bisa mengerjakan. Ya, paling cuma di awal dipandu waktu registrasi, karena ada yang setelah registrasi dapat email tapi dia nggak buka email misalnya, terus dia bingung, nah itu ngapain nih sekarang? Nah, udah buka email belum? Nah paling di situ aja. Tapi kebanyakan orang udah langsung ngerti, langsung buka email, habis buka email dia verify, terus nanti dia kembali lagi, dia disuruh ngisi kelengkapan tambahan data yaitu kota, nomor WhatsApp ya, dan negara, udah selesai. Setelah itu dia udah ada di dashboard dan dia bisa keliling-keliling di sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat penghasilan pasif selama 4 tahun, ya. Nah, inilah yang membedakan Zenkira dengan MLM, teman-teman. Ya, jadi MLM itu punya karakteristik, ya. Karakteristiknya itu apa? Di MLM itu tidak ada yang namanya pasif, kecuali kita sudah memiliki jaringan yang besar, baru di sana ada pasif, ya. Nah, kalau di Zenkira itu dari awal kita udah beli produk, ya, itu kita udah dapat pasif, gitu loh. Makanya Zenkira ini mau dipakai sama orang-orang biasa seperti kita cocok, mau dipakai oleh investor cocok, ya loh. Kenapa? Karena dia menyediakan semua itu, ya. Dan teman-teman, penghasilan pasif selama 4 tahun itu stabil, ya, stabil. Ya, sebagai contoh, kalau kita dapat AI training, ya, itu misalnya satu hari dapat 3 GLM, itu nggak pernah berubah, ya, tiap hari dapat 3 selama kita ngerjain itu, ya, tiap hari 3, dia nggak ada istilah naik, dia nggak ada istilah turun, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari T-Flops-nya, ya, contoh misalnya Anda itu di starter, ya, maka Anda akan dapat 0,23% dari $50 kalau Anda masih $50, ya, itu setiap hari, nggak ada naik, nggak ada turun, ya udah pasti $0,23, ya, 0,23%, ya. Nah, jadi kita akan dapat penghasilan pasif yang stabil selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun. Ya, nantinya bisa lebih dari itu, ya. Nantinya bisa lebih dari 4 tahun karena nanti dilihat proses-proses upgrade-nya, ya. Yang ketiga, keunikan Zenkira adalah dia perusahaan berbasis teknologi. Ya, berbasis teknologi. Tanpa bermaksud untuk merendahkan jenis perusahaan yang lain, tapi kadang-kadang kita jenuh juga, ya. Nanti ada perusahaan bawa produknya kecantikan lagi, kan gitu kan, ya. Nanti ada yang bawa perusahaan produknya misalnya katakan slimming lagi, ya kan. Nah, ini unik, produknya adalah dan perusahaannya full berbasis teknologi, ya. Dan yang keempat adalah kita mendapatkan GLM token
setiap hari. Nah, yang keempat ini kita dapat, maksudnya mendapatkan token GLM setiap hari itu adalah kita itu baru membeli produk, ya, baru membeli produk aja itu kita udah bisa dapat token GLM setiap hari. Baru ngerjain AI training aja kita udah mendapatkan GLM token setiap hari. Nah, kalau di beberapa perusahaan yang lain nggak bisa, ya, karena kita mendapatkan income dari mana? Kita mendapatkan income itu kita harus jualan, ya toh? Dan misalnya kita bulan ini kita udah jualan, ya bulan depan jualan lagi, kan gitu ya, supaya kita bisa dapat terus, ya kan? Tapi kalau di sini enggak. Nah, ini unik teman-teman semua. Ini unik, ya. Kita seumur hidup nggak pernah dapat yang kayak begini, ya. Dan perusahaan itu tidak mengeluarkan uang untuk membayar kita. Nah, itu kerennya, ya. Kenapa lo? Berarti Zenkira nggak ngeluarin duit sama sekali, enggak. Ya, sama sekali enggak. Yang ngeluarin duit siapa? Yang ngeluarin duit adalah Golem Network. Ya, Golem Network yang membayar ke Zenkira. Zenkira cuma bagi hasil aja ke kita. Nah, teman-teman, ini unik sekali. Ya, ini unik sekali. Makanya kenapa kita di Indonesia ini masih baru aja, baru 2 bulanan ya, 2 bulanan lebih, tapi belum 3 bulan ya. Belum 3 bulan ya, kalau mau dihitung misalnya Maret, April, Mei ya, kita masih baru di 2,5 bulan. Kita sudah 2000-an di Indonesia ini ya, sudah 2000 angkanya di Indonesia, ya. Padahal kalau kita mau ikut tabel aja, 2000 itu masih di hampir setahun itu 2000 itu harusnya, ya. Tapi ini belum 3 bulan sudah 2000. Makanya itulah karena keunikannya, teman-teman. Oke, nah jadi itulah keunikan Zenkira. Yang kedua adalah model bisnisnya yang mau kita bahas sekarang, ya. Nah, jadi Zenkira ini seperti yang udah dijelaskan di hari Senin. Jadi Zenkira ini ngelihat adanya peluang, terus mengajak kita supaya kita bisa ikut membesarkan dianya semakin besar bisa nyewakan di GPU, kita dapat bagian dari sana yang penghasilannya stabil tadi, ya. Dan Zenkira ini ke depan pasti akan meledak di beberapa negara. Jujur saya berharap meledaknya di Indonesia duluan, ya, karena kita sekarang ini kita yang paling hot, ya. Semoga kita ke depan kita bisa jadi yang paling hot terus, ya. Kita bisa jadi yang paling hot terus. Nah, jadi teman-teman, model bisnis seperti ini itu jarang dilihat orang sebagai bisnis komunitas. Biasanya diambil sendiri, ya. Daripada ini saya punya uang sekian, ya udah saya bayarin ke, saya investasi infrastruktur database atau GPU, ya, atau data center, terus habis itu saya sewain semuanya ke Golem, ya, dan saya dapat bayarannya full ke saya. Itu kebanyakan begitu. Nah, ini Zenkira dia mau mengajak orang-orang semua jadi kecil, ya, tapi disatukan jadi besar, ya, seperti tujuan Zenkira. Nah, kebetulan banyak dari kita yang masih mikir, ya, ini gimana kalau misalnya nanti kalau Zenkira-nya tutup gimana, ya, kalau misalnya orangnya kabur gimana, ya kan. Nah, teman-teman, itu sudah terjawab sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita mau clearkan lagi sedikit, ya. Yang pertama kita harus tahu dulu, kalau kita punya uang 800.000, ya, itu uangnya bisa dipakai untuk apa? Apa sih yang bisa kita lakukan dengan uang 50 dolar? Ya, kalau misalnya kita bilang ke seseorang gitu, kalau kamu punya 50 dolar, kamu bisa kaya. Itu nggak ada yang percaya, ya. Dan kalau kita dengar cerita ada orang kehilangan duit 800.000, ya, terus dia jadi gila, itu juga nggak ada.
Yang pernah kita tahu orang jadi gila itu kehilangan duit miliaran, ya, terus jadi gila. Ini 800.000 nggak ada. Dan 800.000 itu kalau misalnya kita nggak, misalnya duit itu ada dan kita nggak kita pakai, mau dipakai apa? Paling dipakai, mau ditabung paling yang paling bagus. Mau dipakai investasi nggak bisa, mau dipakai bisnis juga nggak bisa. Ya toh, paling yang kepake apa? Jajan. Kalau nggak ditabung ya dijajan. Ya toh, atau mau trading, ya trading pakai 800.000, dapatnya berapa? Ya kecil sekali keuntungan trading. Oh enggak, saya mau beli emas. Wah, 800.000 saya jadiin emas. Ya kalau misalnya jadiin emas juga dapatnya nggak sampai 1 gram. Ya, nggak sampai 1 gram. Dan kalau misalnya emas tiba-tiba 2 tahun lagi naik 50%, anggap aja. Kita juga belum dapat apa-apa, baru dapat sesuatu yang sangat kecil sekali. Ya, jadi kalau modalnya 800.000, kita jadiin emas, 2 tahun lagi emas, harganya emas naik 50%, padahal itu bisa dibilang mustahil ya, emas sampai naik 50% ya. Tapi kalaupun naik 50%, berarti kita dapat untung 400.000. Jadi ini uang 800.000 itu nggak bisa diperbincangkan, ya, tidak bisa diperbincangkan. Nah, tapi di Zenkira uang 800.000 itu bisa menjadi kunci kita untuk membuka sebuah bisnis yang betul-betul sangat menjanjikan, ya. Dan kita langsung bisa lihat tadi seperti yang saya jelaskan bahwa owner dari bisnis ini orangnya bisa kita lacak, ya, bisa kita lacak, sepak terjangnya itu bisa kita lacak. Nah, orang-orang seperti dia kalau sekali rusak namanya, orang nggak ada yang percaya sama dia lagi, dan dia pasti akan rugi kalau dia sampai melakukan itu, ya. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, berarti 800.000 itu betul-betul bisa kita manfaatkan dengan baik di Zenkira, ya. Nah, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi pasif, ya. Ini strategi pasif yang pertama. Gimana caranya? Ya udah, masukin aja, langsung ambil paket starter, ya toh. Dan setiap ada saldo nanti, setiap 50 tarik, ya, setiap 50 tarik. Begitu ada 50 lagi tarik, ya. Itu kalau kita hitung kurang lebih dalam 4 tahun itu bisa 10 kali kita tarik 50. Ya, keren kan? Keren. Ya. Berarti dengan 50 dalam 4 tahun kita dapat 500 dolar. Ya, atau dengan uang 800.000 dalam 1 tahun kita bisa dapat dalam 4 tahun kita bisa dapat 8 juta. Nah, kan lumayan itu. Ya, berapa persen itu? Ya, ini cara pasif yang pertama. Ya, cara pasif yang pertama. Udah nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya langsung pasang di sana. Tugas kita cuma mengerjakan AI training sama mantengin develop. Begitu ada 50.000 tarik, 50 tarik, udah itu aja. Ya, itu aja udah dapat 500 dolar dalam 4 tahun. Itu strategi pertama. Strategi kedua, ya, strategi kedua yaitu kita kumpulkan GLM-nya. Jadi nggak ditarik, biarin supaya GLM-nya semakin banyak. Nah, itu kalau kita lakukan seperti yang sudah kita jelaskan di hari Senin, maka kita bisa dapat 710 GLM dalam 4 tahun, ya. Dan kita tahu GLM ini betul-betul di banyak sekali yang memprediksi bisa naik sampai 6 dolar harganya per 1 GLM. Ya, kalau kita hitung dia naiknya cuma 3 dolar, itu kita udah dapat 2.000 dolar dari 50 dolar. Ya, kalau tadi 50 jadi 500, ya, itu kalau kita tarikin terus. Kalau ini jadi 2.000, ya, itu pun kalau kita hitungnya 3 dolar. Bayangin kalau kita nanti terus ternyata naiknya bisa sampai 5 dolar atau 6 dolar seperti yang diprediksi, ya, atau naiknya jadi 4 dolar aja, itu udah beda sekali, ya, udah sangat-sangat beda sekali, ya.
Nah, ini adalah strategi yang kedua. Ya, ini strategi yang kedua. Nah, bagaimana dengan strategi yang ketiga? Nah, strategi yang ketiga ini juga masih pasif. Ya, ini pasif semua. Ya, maksudnya pasif itu kita nggak perlu apa? Kalau bahasanya orang yang sering dipakai itu nggak perlu ngajak orang. Wah, saya soalnya nggak suka ngajak orang. Ya, karena banyak orang yang nggak suka ngajak orang. Ya, dia sukanya sendirian. Nonton dia sendirian. Dia makan dia sendirian. Dia sendirian. Ya, no? Jadi kalau ada untung, nah, ngapain orang lain untung, kan saya yang butuh untung. Ya, canda ya teman-teman ya. Nah, kalau itu kita lakukan, berarti setiap ada $50 itu langsung kita tarik dan kita belikan T-Flops saja. Maka nanti akan terjadi seperti tabel ini. Di bulan pertama ya kita masih 50. Nanti begitu di bulan sekitar bulan ke-7 ya, itu sudah ada $50, kita tarik. $50-nya kita tarik, langsung kita belikan T-Flop. Ya, langsung kita belikan T-Flop, maka sekarang kita jadi $100. Ya. Setelah $100 nanti dia 4 bulan lagi, 1 2 3 5 bulan lagi kita tarik dapat 50 lagi. Kita tarik 50, kita masukkan lagi, sekarang kita 150. 4 bulan lagi ya, semakin kecil ya bulannya ya. Dapat lagi 50, tarik 50, masukin lagi jadi $200 sekarang. Ya kan? Nah, terus habis 200 nanti dapat sekian bulan lagi, kita tarik lagi. Kalau dihitungnya per bulan itu nanti kita nariknya bisa lebih banyak ya. Nah, seperti di contoh gambar ini, di bulan ke-24 kita sudah bisa nambah lagi $150. Ya, dan terus berjalan itu panjang ya urutannya. Di bulan ke-36 atau di tahun ketiga kita udah bisa nambah lagi sampai $1.800, dan di tahun keempat atau di bulan ke-48 kita bisa nambah lagi sampai $10.000 T-Flops kita. Berarti kurang lebih kita punya berapa? 1.000 T-Flops ya. Dan ketika kita sampai 1.000 T-Flop, padahal tadi modalnya berapa? $50 modal ya. Begitu kita udah dapat sampai $10.000 ya, itu kita dapatnya kurang lebih $2.000 setiap bulan ya. Jadi setiap bulan dapat $2.000 berapa ya, kurang lebih 32 juta lah kalau sekarang ya, kurang lebih 32 juta. Nah, bayangin teman-teman, hanya dengan $50 kita bisa berpeluang untuk mendapatkan penghasilan $2.000 per bulan. Ya, kalau nggak ada hitungan ini, ya orang nggak ada yang percaya. Tapi ketika orang ngelihat hitungan ini dan dia mau membuktikan sendiri hitungan ini, dia mau hitung sendiri karena ini semua angka ya. Angka itu nggak mungkin bohong. Ya, dan ini semua kita hitung dengan angka standar tanpa ada ngurusin naik turun ya. Ini dengan angka standar dengan harga sekarang deh kurang lebih ya, ini kita bisa dapat sekian ya, kita bisa dapat sekian. Nah, itulah kehebatan uang 800 ribuan di Zenkira teman-teman ya. Dan teman-teman, ini masih pasif ya, jadi pasifnya aja menarik ya. Pasifnya aja menarik. Gimana dengan aktifnya? Nah, untuk kita bisa dapat aktifnya, kita dalam melakukan Zenkira dengan aktif, kita dikasih dua jenis income, ya. Kita dikasih dua jenis bonus. Yang pertama adalah bonus referral, yang kedua adalah bonus binary. Apa itu referral dan binary? Ya. Nah, kalau bonus referral ya, bonus referral itu adalah ketika kita merekomendasikan orang dan orang itu mau beli paket, itu dihitung bonus referral ya. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari posisi kita. Jadi kalau misalnya kita masih di starter, posisi kita ini masih di starter dan kita merekomendasikan orang ya, maka paket manapun yang dibeli
sama orang tersebut, kita dapatnya 7% karena kitanya di starter. Kalau kita udah basic, kita dapat 8%. Ya, kalau kita udah pro, dapat 9%. Kalau kita udah premium, dapat 10%. Ya, wah bedanya sedikit, cuma 1%. Memang bedanya sedikit. Tapi kalau orangnya misalnya ngambil paket pro yang 1000 misalnya, ya loh, 1000 misalnya, itu 1% itu udah $10. Ya, udah 1 T-flops itu, 1% itu. Ya, itu padahal baru ngambil yang 1000. Ya, jadi 1% itu tetap besar. Ya, 1% itu tetap besar. Nah, jadi yang pertama adalah itu ya, kita bisa mereferalkan orang. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita mau lanjut ke yang slide berikutnya, coba teman-teman bayangkan ya, di slide yang tadi, ya, di slide yang tadi, ya, saya balik dulu. Nah, di sini, contoh, ya, contoh, saya mereferalkan Kang Erdin, ya, saya mereferalkan Kang Erdin, dan Kang Erdin itu masuk dia dengan $50, ya, lalu Kang Erdin dia ngambil cara yang ketiga ini misalnya. Berarti teman-teman, Kang Erdin di tahun keempat itu punya berapa? Jumlah investasinya berapa? 10.000. 10.000. Ya. Ya, 10.000. Ya. 10.000. Dan kalau sudah 10.000, Kang Erdin 10.000, saya juga sudah 10.000. Berarti kalau 10.000, ya toh, berarti kan siapapun yang saya referalkan, orang ini dia kalau ngikuti salah satu cara yang tadi, dia akan bisa sampai ke 10.000. Ya, siapapun orang yang saya referalkan dan berapapun jumlah orang yang saya referalkan, maka dia akan suka pada salah satu cara ini dan dia akan sampai di 10.000. Berarti kita kesini sekarang. Berarti ketika saya 10.000, ya, ketika saya 10.000, ya, berarti saya di posisi mana? Master. Yes, betul sekali, di posisi master. Nah, jadi ketika Kang Erdin nanti 10.000, saya dapatnya berapa? Saya dapat berapa? 12%. Hah? 12%. Saya dapatnya 12%. Ya, saya dapatnya 12%. Berarti saya dapat berapa? Saya dapat $1.200. Coba bayangin. Ya, padahal itu baru satu orang. Ya. Nah, jadi kita jangan selalu kita memandang dapat 7% dari 50. Ya, di awal memang itu. Tapi nanti orang-orang itu akan upgrade. Orang-orang itu akan upgrade. Semua orang yang hari ini Anda referalkan, mereka akan upgrade. Dan pada saat mereka upgrade, Anda dapat lagi 7% lagi, dapat lagi 7% lagi, dapat lagi 7% lagi. Ya, jadi kalau di sini tadi, ya kita lihat di sini, dia di awal nih kita referalkan satu orang, dia $50, kita dapat 7%. Nanti di sini dia nambah lagi, atau 100, dapat lagi kita 7%. Di sini dia nambah lagi jadi 150, dapat lagi 7%. Di sini dia nambah lagi jadi 200, dapat lagi kita 7%. Nambah lagi, dapat terus. Setiap nambah itu kita dapat. Ya, setiap nambah itu kita dapat. Nah, makanya bonus referral ini tidak bisa dianggap remeh. Ya, ini bonus yang keren. Ya, karena semua orang yang kita referalkan, dia pasti akan mengejar master. Ya, dia pasti akan mengejar master. Kenapa orang pada mengejar master? Yang pertama, kalau dia bisa nguber master dengan modal $50, itu kesuksesan yang luar biasa. Yang kedua, tahu nggak AI training kalau di master itu kita dibayar berapa? Setiap satu kali training kan dapat 3 training tiap hari.
Setiap satu kali training itu dibayar berapa? Ada yang tahu? Master? Berapa kemarin lupa. Nah, setiap satu training kita dibayar 25 GLM. Ya, setiap satu kali training itu dibayar 25 GLM. Berarti setiap hari karena 3 itu dari AI training aja ya, itu kita dapat 75 GLM. Ya, itu menggiurkan sekali. Kali 9.000 sekarang. Kali 9.000. 675.000. Berapa? 675.000 per hari. 675.000 per hari. Ya. Nah, jadi semua orang yang kita referralkan, mereka pasti akan ngejar 10.000. Ya kan? Pasti akan ngejar 10.000. Ya, apabila dia udah ngerti ya, pasti dikejar. Nah, dan itu kita dapat terus. Oke ya. Itu ya kan bonus referral. Nah, yang berikutnya adalah bonus perkembangan atau juga disebut bonus binary. Nah, bonus binary itu dibilang binary kenapa? Karena dia ada 2 jalur, jalur kiri dan jalur kanan, ya kan? Nah, dibuat model begini supaya ngitungnya gampang, mantaunya gampang, dan bagi hasilnya juga gampang dan mengasihkan, ya. Nah, cara menghitung bonus perkembangan itu setiap 1 minggu, nah ini karena mingguan nih bonus ini dibayar ya. Setiap 1 minggu itu dilihat berapa kanan, berapa kiri, ya, berapa kanan, berapa kiri. Nah, kalau seperti gambar ini kan dia gambarnya starter nih. Ini starter ya. Ada 3 ini dia, jadi di kanan kirinya starter semuanya. Dan total di kanan ini, total jumlah orangnya nggak tahu berapa. Tapi kalau investasinya dihitung, dijumlahin semua ada 7.000. Yang di sebelah kiri, kalau dihitung semua investasinya ada 10.000, maka kita akan dapat minggu itu 7% dari 70.000. Ya, kita akan dapat 7% dari 7.000. Nah, berarti yang 10.000 sudah kepake 7.000. Ini 10.000 yang ini sudah kepake 7.000. Ya, berarti sisa 3.000. Terus 3.000-nya kemana? Nah, dulu pernah ada yang nanya ya, apakah seperti itu, dan ternyata yes, 10.000-nya itu langsung yang 3.000-nya itu di carry forward. Maksudnya apa? Maksudnya dihitung lagi di minggu depan. Ya, dihitung lagi di minggu depan. Jadi di minggu depan sudah ada angka 3.000. Gitu loh. Tinggal dilihat nanti pertumbuhan kanan kirinya berapa. Ya, nah itu cara ngitung bonus perkembangan atau bonus binary. Nah, teman-teman, dari bonus perkembangan ini kita bisa dapat satu strategi yang sangat cantik sekali yang kita sebut dengan power to system. Nah, power to system ini untuk memudahkan kita dalam memproyeksi kira-kira saya bisa nggak, karena itu teman-teman ya. Jadi contoh misalnya begini, ada misalnya kita di challenge ya, kalau kamu bisa melompati pagar itu, saya kasih 10 juta, ya kan? Kalau misalnya kita lihat pagarnya itu tingginya cuma 1 meter, ya kan? Maka kita akan jawab apa? Oh, bisa. Mana duitnya? Ayo siapin duitnya. Ayo sini, saya lompat. Mana duitnya? Wah, kita saking pedenya kita ngomong begitu. Ketika kita disuruh melompati atau memanjat tembok atau temboknya itu misalnya 2 meter, ya kan? Nah, kita ngelihat tuh ada alat apa di sana, ya, yang supaya kita bisa lompat, gitu, bisa melewati tembok itu. Ternyata kita lihat di sana ada tali misalnya, dan talinya kita cukup kuat. Oke, ini gua bisa, ya, bisa. Ya, ketika dia tingginya 3 meter dan seterusnya mulai naik
semakin lama kita semakin merasa nggak bisa. Semakin tinggi kemampuan kita semakin berat. Sampai di titik dimana kita melihat tingginya, wah sekian, misalnya tingginya ada misalnya 10 meter, nggak ada alat, kayaknya nggak bisa. Ya, nah otak manusia itu begitu. Ya, otak manusia itu begitu. Nah, power to system itu membuat otak kita bisa ngelihat ke depan bahwa wah ini bisa kalau kayak begini. Ya, jadi tujuannya power to system itu untuk itu. Ya, bagaimana power to system? Power to system itu membuat kita punya satu strategi hanya dengan mereferensikan 2 orang starter di bulan pertama. Ya, dan itu dilakukan oleh 2 orang itu juga. Jadi kita mereferensikan 2 orang yang mereka itu starter di bulan pertama, satu taruh di kanan, satu taruh di kiri, dan kedua orang ini juga melakukan hal yang sama, dan itu dijaga jangan sampai berhenti. Ya, hanya 2 aja. Setelah itu udah pensiun. Ya, setelah itu sudah pensiun. Ya, nah begitu kita di otak kita mencerna itu, oke, kalau gitu masih bisa gue. Ya, kita mereferensikan 2 orang paket starter dengan bisnis yang memiliki keunikan yang sangat banyak sekali, ya, kemudahan yang sangat enak sekali, bagi hasil yang sangat besar sekali, ya. Bahkan kemarin kita ada promo, ya, kita ada promo dengan apa rewardnya, Kang Erdin? Promo kemarin? Promo yang gambar? Ya, itu berapa rewardnya? $100. $100, ya toh? Dan syaratnya kita suruh mereferensikan berapa puluh orang, Kang Erdin? Nggak ada. Tidak ada syaratnya. Syaratnya kita disuruh ngapain? Bikin AI training saja. Ya, kita disuruh gambar. Ya, nah ini lucu teman-teman. Selama ini saya masuk ke bisnis-bisnis serupa, itu kalau ada promonya tuh pasti kalau disuruh belanja produk sekian banyak, ya toh, nanti dapat apa gitu kan, ya toh, dapat siapa yang bisa belanja senilai 3 juta sekian, dia dapat tas cantik loh. Coba bayangin, ya, dapat tas cantik atau dapat sepedanya harganya 1,9 juta, ya, dan itu kita disuruh belanja jutaan, ya, atau kita disuruh mereferalkan orang atau mereferensikan orang, ya, atau bahasa mengajak orang, misalnya orang baru 30 orang 30 orang dapat hadiah apa, tumbler. Ya, itu biasanya begitu. Nah ini di sini enggak, kita disuruh gambar, hadiahnya kurang lebih 1,6 juta lebih, ya kan? Dan bukan cuma itu, ada lagi hadiah tambahan buat 10 orang. Nah ini fun sekali, ya. Nah kalau kita disuruh mereferensikan 2 orang untuk bisnis model seperti itu, mudah sekali, ya. Ya, setuju ya, mudah sekali ya, 2 orang starter aja padahal. Nah, sekarang ayo kita hitung, ya. Kalau di bulan pertama, ya, ada 2 orang, satu ditaruh di kiri, satu ditaruh di kanan, dan mereka melakukan hal yang sama, ya, maka di bulan kedua itu ada 4 orang, di bulan ketiga itu ada 8 orang, bulan keempat ada 16 orang, bulan kelima ada 32 orang, bulan keenam ada 64 orang, bulan ke-7 ada 128 orang, bulan ke-8 ada 256 orang, bulan ke-9 ada 512 orang, ya, bulan ke-10 ada 1024 orang, ya, bulan ke-11 ada 2048 orang, ya, bulan ke-12 ada 4096 orang, ya. Teman-teman, sebelum ini dibahas, hati-hati kita tertipu dengan otak kita, ya. Karena otak kita kalau ngelihat angka begini, otak kita itu langsung larinya ke angka berapa? 4.000. Iya, langsung otak kita larinya ke 4096.
Gitu loh. Wah, 4096. Ini kampung siapa ini yang bakal saya bongkar, kan begitu kan? Wah, susah ini 4000, selalu begitu otak kita. Kita ketipu sama otak ini. Ya, kenapa? Karena tugas kita berapa orang? 2. Ya, 2. Dan setelah 2 ngapain? Stop. Ya, stop. Ya, stop. Makanya jangan pernah ketipu terus kita ngelihat yang 4096. Ya, nanti bisa bingung kita kan ya. Jadi 2 orang, kalau ini terjadi ya, dan nanti kita punya ada tim khusus ya, semua orang yang sudah masuk ke sini itu masuk ke tim itu. Di tim itu nanti kita bimbing ya, supaya apa? Supaya kontinunya terjadi. Ya, supaya kontinunya terjadi. Nah, teman-teman, kalau ini terjadi ya, kalau ketika ini terjadi dalam bulan ke-12 ya, kalau dihitung ya, jadi dari bulan pertama bonus Anda berapa, bulan kedua bonus Anda berapa, bonus ketiga, bulan keempat, ini kalau dijumlah semua dalam 12 bulan, itu bonus binary Anda, bonus binary ya, ini cuma bonus binary atau bonus pertumbuhan tadi ya, itu bonus Anda adalah $14.000. Itu belum dihitung dari GLM, belum lagi dihitung dari referral. Ini baru bonus binary. Ya, 14.000. Ya. Nah, teman-teman, kita tahu ya. Kemarin kita itu ada, nah ini saya coba, ini kita 14.000 ini saya stop dulu screen share-nya. Ya, ini saya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dengan cara cuma 2 tadi, ya berarti kita dapat ini ya, dapat binary bonus, ya, dapat binary bonus. Kang Adin, ini mouse-nya kelihatan nggak, Kang Adin? Kelihatan. Oke. Nah, jadi dari binary bonus tadi kita 14.000. Berarti ini tulisannya 14.000 dikali 1. Berarti di sininya berapa? 14.000. Ya. Ada 14.000 Zenkira Point. Ya, 14.000-nya udah Anda nikmati lah. Udah, pokoknya itu pasti Anda cairkan ya. Pasti Anda cairkan. Nah, tapi ada tambahan. Makanya saya tuh asik sekali dengan Zenkira Career Point ini, karena dia tidak menambah syarat. Ya toh? Dia tidak menambah syarat. Misalnya contoh, kalau kita ada Zenkira Point, apabila Anda punya referral jumlahnya 50, maka Anda akan dapat itu, nggak ada. Ya, dia cuma bilang dari bonus kita. Nah, jadi kalau misalnya tadi di sini 14.000 dikali 1, kita ada 14.000 Zenkira Point. Ya, kalau udah 14.000 berarti ini berapa? Ini 500, sudah pasti dapat kita. Dapat. Ya. Ini 80, dapatlah kita. Dapat lagi. Dapat lagi kan? Nah, ini 8.000, dapat lagi kita. Dapat. Betul ya? Nah, terus yang berikutnya, ini belum dapat kita. Karena ini 25.000, sedangkan kita punyanya 14.000. Nah, berarti kalau 14.000, semua yang di bawah 14.000 itu kita sapu habis. Oke ya? Oke? Nah, sabar ya teman-teman ya. Sabar. Kita bisa clear. Ini saya share screen lagi. Oke. Bulan ke-12. Nah, pertanyaannya, ya, kalau misalnya di bulan ke-13, ya, ini kan jumlah ZCP-nya segini ya. Nah, di bulan ke-13 berapa? Di bulan ke-13 kita dapat tambahan lagi 14.000. Berarti kita berapa sekarang? 28.000. 28.000 itu MacBook-nya dapat nggak? Dapat. Dapat ya. Udah dapat karena udah 28.000. Ya kan? Nah, pertanyaannya, di bulan ke-14 itu saya dapat tambahan berapa?
Ayo, ada yang bisa jawab? Ini kan bulan ke-13 nih. Di bulan ke-13 itu ada tambahan 14.000 ZCP. Sehingga sekarang total ZCP kita itu 28.000. Pertanyaannya, di bulan ke-14 itu kita dapat tambahan berapa ZCP? Ada yang tahu? Nah, rumusnya gampang teman-teman ya. Rumusnya adalah lihat angka terakhir. Jadi di bulan ke-14 kita dapat tambahan 28.000. Ya. Wow. Berarti kita sudah berapa itu? 56. 28 tambah 28 berapa? 56.000. 56.000. Ya. Nah, terus di bulan ke-15 kita dapat tambahan berapa? 56.000. 56.000. Berarti total kita berapa sekarang? 100 berapa? Ya, 112.000. Ya, kita udah 112.000. Udah deket sama BMW ya. Betul ya? Sudah dekat dengan BMW dan kita sudah berangkat ke Dubai. Karena Dubai itu 75.000. Nah, teman-teman, kalau Anda ikut ngitung seperti ini, ya, hitung-hitung seperti ini, maka teman-teman, semua yang ditawarkan oleh rewardnya Zenkira itu akan kita libas habis, ya. Itu nggak sampai tahun ketiga, cuman tahun pertama dan tahun kedua. Malah tahun kedua itu cuma sebentar. Belum tahun kedua itu udah mau habis. Ya, padahal kalau duitnya udah pasti masuk, cuman tambahan rewardnya itu loh. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya berharap kita semua di sini bisa mengikuti Power to Army. Ya, apa sih untungnya mengikuti Power to Army? Masuk ke Power to Army itu ada syaratnya. Syaratnya adalah dia sudah minimal starter dan dia sudah mereferensikan 2 orang, satu kiri satu kanan yang dua-duanya starter. Ya, kalau Anda belum, silahkan minta bantuan, gitu loh, supaya bisa dibantu. Di mana kendalanya kita akan bantu. Oke? Nah, karena kalau udah masuk ke Power to Army itu akan kita bimbing, akan kita bareng-bareng jalan supaya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu semuanya bisa tercapai seperti yang tadi sudah dituliskan, ya. Dan harapan saya dalam waktu nggak sampai akhir tahun ini, ya, jangan sampai akhir tahun ya, karena kalau akhir tahun kelamaan, ya. Sebelum akhir tahun ini, sebelum ke sana, kira-kira teman-teman, kira-kira ini pertanyaan. Siapa yang hadir di sini, ya, yang dia yakin bahwa dia sampai akhir tahun ini dia cuma bisa mereferensikan 2 orang? Siapa? Siapa yang yakin dari sekarang sampai akhir tahun dia cuma bisa mereferensikan 2 orang? Ada? Kang Erwin, ada nggak yang di chat? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Sudah pasti lebih. Ya. Nah, kalau lebih berarti gimana? Ya, kalau lebih berarti hitungan tadi akan terjadi lebih cepat, gitu aja. Karena di Zenkira tidak ada bonus bulanan, teman-teman. Bonus di Zenkira itu adanya bonus detikan, ya, yang dibayarkan harian, dan bonus mingguan. Nggak ada bonus bulanan. Ya, maka semakin banyak ya semakin cepat, gitu aja. Semakin cepat. Ya. Nah, saya berharap sekali dan saya mengajak teman-teman untuk masuk ke Power to Army agar dalam waktu yang tidak lama, ya, dalam waktu yang tidak lama itu Indonesia bisa ada di atas 25 orang yang terima iPhone 15 Pro Max. Ya, di atas 20 orang. Ya, dan sudah ada beberapa orang yang terima MacBook
Ya, itu aja deh dulu. Itu aja dulu. Karena kalau itu bisa kita wujudkan, teman-teman, maka ledakannya luar biasa. Ledakannya luar biasa. Teman-teman, di Indonesia ini kita ada 280 juta penduduk, ya, dan Anda cuma membutuhkan 2 untuk bisa Anda sukses dan mendapatkan yang tadi itu angka-angka semua itu dari 2. Ya. Kalau lebih pun jadinya pasti lebih cepat, ya. Dan di Indonesia ini nggak habis-habis orang di Indonesia ini yang bakal mau ikut Zenkira. Ketika kita nanti sampai di angka 1 juta member Zenkira, ya 1 juta itu masih berapa persen? Ya, masih belum ada 10%, ya. Karena 10%-nya itu berapa? 28 juta. Itu 10%. Ya. Berarti kalau 1%-nya berapa? Ya, 1%-nya berarti 2,8 juta. Ya, toh? Berarti kalau kita masih 1 juta itu kita masih 0,5%, teman-teman. Jadi peluang kita masih besar. Teman-teman, itu dari saya. Salam sukses. Selamat malam, Pak Erdin. Terima kasih Pak Hanif minggu lalu, dan tentunya ini menjadi tambah semangat. Ternyata minggu lalu saya sebelum hitung-hitungan itu belum kebayang gimana dapatin MacBook Pro. Ternyata simpel, ya, sederhana untuk mendapatkan target MacBook Pro, target pertama saya itu. Nah, baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Hanif tadi. Saya lihat di sini ada Bu Aci, ya, yang raise hand. Apakah mau bertanya? Silakan. Ya, sebentar, open mute-nya udah diaktifkan belum? Nah, silakan bisa di-unmute sendiri, ya, kalau yang mau bertanya. Faisal, Kak. Oke. Silakan, Pak Faisal. Oh, minta bantu strategi yang pertama, Kak. Saya belum sempat screenshot itu. Oh, slide strategi yang pertama katanya Pak Hanif. Oke, sebentar ya, saya share lagi. Mau tanya itu kalau tadi yang Pak itu siapa? Lupa saya lagi namanya. GLP itu apa sih GLP itu tadi? GLM. GLM. Hah? Apa? Golem. Golem itu apa sih maksudnya? Oh, GLM itu saya nggak nama. paham. Oke, nggak apa-apa Pak Victor. Jadi kalau Golem itu nama sebuah jaringan yang dibuat di tahun 2016, ya, untuk dengan di atas sebuah blockchain, ya, untuk orang bisa menyewakan daya komputasinya di sana, ya, sehingga orang-orang yang butuh daya komputasi itu bisa menyewa di sana. Itu Golem Network, ya. Nah, jadi karena banyaknya orang-orang yang pengen AI training tapi nggak punya biaya untuk membeli hardware sendiri, membeli penyimpanan sendiri, jadi mereka sewa di Golem jauh lebih murah karena nggak perlu ada pembelanjaan yang besar. Nah, itu Golem Network. Nah, di Golem Network itu orang-orang suka di sana. Kenapa? Karena gratis. Jadi kalau mau sewain di sana nggak perlu sewa tempat, gitu. Tinggal taruh aja di sana, gitu loh. Cuman syaratnya harus pembayarannya pakai token GLM, yaitu token punyanya si Golem. Itu Pak Victor. Di Indonesia udah ada belum Pak? Di Jakarta Pak udah ada belum? Apanya Pak? Ini yang tadi yang sewa Golemnya itu tuh udah ada belum? Oh, kalau token Golemnya sudah ada di Indonesia Pak. Token Golemnya sudah ada dan dia sudah beredar di semua exchange dunia, bahkan di exchange Indonesia sudah ada. Jadi dia bukan token baru, dia bukan token yang yang berdiri sendiri. Itu dia sudah ada. Dia memang token yang sudah dikenal.
Begitu Pak. Itu $50 jadi berapa Pak ya? Kalau kursnya sekarang berapa ya $50? Kurang lebih 800 ribuan. Oh, 800. Ya. Iya, oke, Pak Victor sudah. Ya, udah. Oke, Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Victor. Terus saya cek di Pak Indra minta rekaman Zoom untuk prospek. Oh, kalau untuk prospek itu saya sarankan jangan pakai rekaman Zoom, ya. Tapi nanti ada videonya, ya, yang bisa dipakai untuk prospek itu ada video, ada di sana ada penjelasan, juga ada hitung-hitungan, ya. Itu nanti bisa kita share. Ya, kayak Kang Adi nanti tolong diingetin kita share video itu kali. Siap. Nanti bisa diminta ke sponsornya ya. Kemudian aplikasi apa yang digunakan untuk mendukung proses upgrade, proses registrasi ya, proses by computing power. Kita bisa gunakan yang di Indonesia, kalau Indonesia itu Indodax atau Toko Kripto ya. Tapi kalau misalkan sudah punya akun exchanger yang lain juga, misalkan Binance ya boleh. Ya, betul. Karena kalau Zen kiranya sendiri hyperweb ya, pakai situs biasa untuk saat ini. Ya. Dan di Siswanto belum mudeng ya, belajar lagi ya. Itu ada yang raise hand, Kang Adin. Budi Santoso, oke silakan. Saya mau nanya, Boleh. ini apakah kan biasanya dalam bisnis begini ketahanannya untuk berlangsung itu sangat pendek ya biasanya ya pada umumnya ya, yang saya alami gitu. Soalnya itu kan kita mencapai target itu 10.000 itu dalam waktu 48 bulan kan. Itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang pendek, betul. Iya, jadi takutnya nanti kita bukan kita pikirnya perusahaannya ini ya, takutnya nanti di tengah jalan kita baru mencapai 12 bulan perusahaan sudah goyang gitu, maksudnya begitu. Oke. Gitu. Jadi waktu yang kita tempuh itu kan, waduh, sia-sia banget gitu, walaupun memang secara ilmu adalah manfaatnya bagi kita. Tapi kan target kita untuk mengejar 10.000 itu kan nggak bisa tercapai gitu. Itu yang kita ini. Apakah ya? Ya itu saya minta penjelasannya cuma itu aja. Oke, baik Pak Budianto Santoso. Jadi gini, teman-teman. Pertanyaan dari Pak Budianto ini bagus ya, bagus. Tapi kita juga harus menindaklanjutinya dengan riset kita, gitu ya. Jadi teman-teman, kita ini bukan seperti beberapa bisnis yang hampir mirip ya, hampir mirip. Memang kalau dibilang sama banget sih enggak ya. Karena biasanya mereka itu yang ditawarkan adalah token baru yang mau launching ya, kita disuruh beli kan gitu kan ya. Nah, token baru itu di Indonesia nanti kita kena masalah karena token baru itu dilarang gitu. Token di Indonesia itu harus punya izin kalau di Indonesia ya. Nah, atau token itu memang sudah berizin internasional. Gimana caranya berizin internasional? Ya token itu sudah ada di semua bursa, termasuk di bursa yang dinaungi oleh Bapepti, yaitu Indodax dan Toko Kripto. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau misalnya kita mau bahas trennya marketplace itu mulai tahun berapa? Trennya marketplace mulai tahun berapa? Kang Erdin tahu nggak? Lupa saya Pak Enes. Ya, trennya marketplace ya itu dimulai dari tahun 2014. Ya, mulai ada. Orang asalnya nggak ada yang percaya. Tidak ada orang Indonesia yang percaya dengan beli online. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, itu di awal nggak ada yang mau beli online.
Nggak ada. Tapi sekarang teman-teman, tidak ada orang mau beli barang kalau bukan beli online. Betul nggak? Betul. Nah, jadi tren itu berapa lama? Kalau kita ambil 2014, kita sekarang sudah 10 tahun. Ya, pertanyaannya, trennya marketplace sekarang sudah anjlok belum? Belum. Belum, lagi tinggi-tingginya sekarang ini. Malah lebih tinggi. Malah lebih tinggi, ya. Dan mereka mendapatkan omset yang nggak masuk akal. Ya, itu sampai triliunan, puluhan triliun per bulan. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk di eranya AI. Ya, era AI ini baru dimulai tahun 2018 dengan keberhasilan ChatGPT waktu dia pakai model 3. Ya, waktu dia pakai GPT training model 3. Ya, sekarang AI-nya udah naik kelas. Sekarang udah kelas 4 nih, udah GPT 4 sekarang ini. Dan sekarang sedang dibahas GPT 5. Ya. Nah, ini trennya diperkirakan sampai tahun 2032 itu masih menukik ke atas gitu. Ya. Dan itu kita bisa cek di internet ya, kita bisa cek. Itu ada banyak itu. Salah satunya yang terkenal namanya www.precedenceresearch.com. Ya, mereka meriset soal itu. Kita bisa cek di sana. Ya. Dan teman-teman harus tahu sampai hari ini itu di Golem Network itu masih ngantri yang mau sewa. Ya, bahkan mereka selalu dalam setiap 3 bulan itu selalu kekurangan antara 15 sampai 20 exaflops. Exaflops loh. Kita ini masih belinya T-flop. Mereka kekurangannya sudah exaflops. Ya, satu exaflop itu berarti 1 juta T-flop. Dan mereka kekurangannya 15 sampai 20 exaflops. Ya, makanya AI ini akan terus naik ya, akan terus naik. Dan saya juga punya saran buat teman-teman. Kita lagi nunggu konfirmasi ya, kita lagi nunggu konfirmasi. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat. Saya mau coba bukakan di sini ya. Semoga ada nanti super AI. Nah, ini ya, saya share screen supaya teman-teman bisa lihat. Nah, sudah tampil belum? Ada acara pameran namanya Super AI ya, yang akan diadakan ya tanggal 5 sampai 6 Juni 2024, berarti bulan depan. Di mana? Di Marina Bay Sands, Singapura. Ya. Saya lagi nunggu konfirmasi. Soalnya rencananya Zenkira hadir, Zenkira ikut. Ya, dan bukan cuma ikut, ya, Zenkira ikut. Dan CEO-nya tuh datang ke sana. Ya, jadi si Mr. Sam sama Mr. Yusuf itu datang ke sana. Nah, saran saya, apabila Anda punya kesempatan itu, saran saya datang di tanggal 5-6 Juni. Sekalian kita ngelihat salah satu event tentang AI terbesar di Asia. Ya, yaitu Super AI ini. Ya, kita datang ke Singapura ya. Saya pernah dapat PP cuma 700.000 ya toh. Nah, kalau lagi dapat flash sale ya, tapi kalau nggak pun nggak mahal. Ke Singapura itu cuma ratusan ribu. Ya. Nah, sehingga kita bisa lihat kalau sampai CEO dari Zenkira itu datang di sana, pasang badan dia di sana dan dia dikenal sama banyak orang-orang kripto, maka Zenkira ini bukan main-main. Nggak mungkin ini perusahaan short time, pasti ini perusahaan long term. Ya, nah jadi makanya saya ngajak teman-teman, ayo sama-sama kita riset, apa kita cari, gitu kan? Ya, gitu kira-kira Pak Budianto. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Boleh saya bertanya lagi nggak? Boleh Pak Budianto. Nah, ini saya mau nanya,
mengenai yang binari ya, satu kiri satu kanan. Nah, jika umpamanya kita kan mendapatkan satu referral, Ya, nah pada saat itu kita pikir ini referralnya oke lah, kita bisa bina dengan benar sesuai dengan kita ini sesuai dengan tujuannya, yaitu dia cuma merekrut 2 orang aja, ya kan? Nah, tapi pada akhirnya nanti si referral itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia vakum. Bagaimana kita menggantikan itu si referral itu? Kan itu kan pasti terganggu, itu kan pasti vakum sendiri dia ya. betul. Bincang nanti. Gitu. Bagaimana solusinya gitu untuk memberikan itu? Ya, nah jadi solusinya adalah Pak Brianto, itulah kenapa kita buat Zenkira Power to Army, yang dimana di sana itu syaratnya orang yang jadi kita starter dan kita minimal ngajak 2 starter. Nah nanti karena dia yang starter ini dia mau ikut ke Zenkira Power to Army, nanti yang kita bina sampai dia bisa masuk ke Zenkira Power to Army. Tapi kalau dia ternyata dia milih cara yang pertama, enggak, saya mau pasif aja, gitu loh. Karena kalau saya ini duit sudah banyak, gitu loh. Saya punya rekening 3, tiga-tiganya udah banyak, saya ngitungnya aja malas. Saya nggak dulu deh, gitu kan. Nah berarti tugas kita adalah mencari gantinya, ya kita referalkan 1 orang lagi penggantinya dia, yang memang dia mau menjadi Zenkira Power to Army, ya. Karena kalau ada konsep seperti ini dan kita cuma ngomong kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya rugi lah. Kita pasti ngomong ke banyak orang, ya. Kita pasti ngomong ke banyak orang. Jadi sebetulnya 2 orang itu adalah sesuatu yang mustahil, karena nggak ada yang mainnya cuma 2 orang. Tapi supaya otak kita bisa menangkap, ya 2 orang cukup, ya 2 orang cukup. Nah kalau orangnya ternyata pilihnya dia pilih pasif, ya berarti kita kita orang yang ketiga, kita orang yang ketiga, bantu orang yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah tapi juga ada satu kondisi teman-teman, ada satu kondisi. Satu kondisinya begini, ya, kita semua ini misalnya kita oke lah, ayo kita semuanya kita sharekan, semua kita sudah 2 bahkan lebih misalnya. Kadang kita baru 1, kita nanti orang-orang yang berikutnya, bukan kita, mungkin orang-orang berikutnya, dia baru 1 aja, baru naruh 1 orang, itu di bawahnya udah banyak sekali, ya, di bawahnya udah banyak sekali. Ya, sebagai contoh, saya daftarkan adik saya suruh dia register. Tapi karena dia memang sibuk orangnya, ya dia ngurusi beberapa yayasan, ya dia sibuk sekali, jadi dia belum sempat apa-apa. Tapi ketika saya suruh ngelihat, ayo jalan, begitu dia lihat, ternyata di bawahnya dia itu sudah ada 260 orang. Padahal dia belum referral 1 orang pun. Bilang, kok cepat sekali? Ya memang cepat, karena ini beda. Ini beda. Jadi ayo, ini terlalu mudah dan terlalu cepat. Ayo kita mulai dia ngisi, mulai dia jalan. Jadi akhirnya dia tetap saya suruh ngisi 1 dulu di kiri dan 1 dulu di kanan. Setelah itu bebas, dia mau jalan di kanan terus karena kanannya dia tuh kecil sekali. Ya udah jalan di kanan aja terus, nggak ada masalah. Karena kanannya masih kosong, kanan aja, kan kirinya udah besar, ya. Nah, jadi kecepatan itu juga harus kita perhitungkan, tapi kita nggak mau nyebut di sini karena nanti orang meremehkan, gitu, ya kan? Nah, mending kita main yang fair, 1 orang minimal, 2 orang yang mau lanjut, 2 orang yang mau menduplikasi, itu aja Pak Brianto. Oh iya. Kalau kita dapat orang, berarti kita langsung ini ya, bisa di skip ke bawah lagi ya, begitu ya? Iya, secara otomatis bisa. Bisa ya, kita yang milih ya, yang mana yang ini ya? Iya, jadi gini, di Zenkira teman-teman itu ada 3 settingan. Setting yang pertama itu setting auto.
Maksudnya auto itu sistem yang akan mencari tempat terlemah. Ya, tujuannya supaya kita dapat bonus terbesar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dan ketiga itu kita bisa tentukan left atau right, ya, kiri atau kanan. Nah, kalau kita pilih left, berarti kalau ada orang yang menggunakan link kita, maka dia akan ditaruh di kiri terluar terbawah. Kalau kita pilih right, berarti orang itu yang menggunakan link kita akan ditaruh di kanan terluar terbawah. Ya kan? Nah, seperti itu. Mungkin kalau di awal kita masih rubah-rubah. Kalau kiri udah, kita rubah kanan. Kanan udah. Nah, kalau udah kanan, kiri udah, ya udah pasang auto aja daripada kita susah kan? Nah, biar dia jalan sendiri. Itu kira-kira. Oke. Makasih. Sama-sama. Halo Pak. Izin Pak. Izin. Iya Pak, iya. Faisal Pak. Halo, Pak Hendra, silakan Pak Hendra. iya Pak. Ini menarik sekali masalah binari. Sebenarnya pertanyaan saya yang mau saya tanyakan masalah binari ini juga Pak. Ada beberapa pertanyaan sih yang sudah saya siapkan, tapi menyangkut dengan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Saya sambung saja dari pertanyaan tadi Pak, dari pertanyaan yang ditanyakan oleh yang sebelum saya barusan. Boleh. Saya mau tanya Pak, ini kan sistem binari, contohnya yang saya lakukan sekarang, sama seperti halnya yang Bapak katakan tadi, itu saya Pak kan sudah mereferal orang 6 orang. Ya. Sedangkan yang saya referal itu dan tidak aktif sama sekali Pak. Nah, kemudian karena di sini terbentuk community, jumlah community saya sekarang sudah ada 20 orang Pak. Ya. Bahkan admin saya sendiri juga membantu di bawah saya juga. Yang pertanyaan saya yang mau saya tanyakan Pak, apabila selain yang saya referalkan, admin saya yang referal, tapi dia posisinya ada di bawah saya Pak, itu apabila terjadi keseimbangan antara kiri dan kanan, apakah saya dapat 7% dari bonus binari itu Pak, tanpa saya referal Pak? Itu pertanyaan saya pertama Pak. Silakan dijawab dulu aja Pak, biar enak nanti lagi. Mohon izin Pak. Jawabannya tetap dapat Pak Hendra. Oh ya Pak. Tetap dapat ya Pak, walaupun bukan kita yang referral langsung Pak ya. Betul. Karena syarat kita mendapatkan bonus referral dan bonus binary itu cuma satu syaratnya, yaitu kita jadi starter minimal. Iya betul Pak. Ya. Jelas. Pertanyaan yang kedua Pak, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Pak. Di Indonesia ini pada umumnya banyak, mungkin saya sendiri pun banyak jatuh korban juga Pak. Banyak sekali bisnis yang selama ini saya ikuti, ujung-ujungnya 3 bulan, 4 bulan, 6 di scam Pak. Saya namanya berbisnis memang suka Pak. Tapi di Zenkira ini kita belum tahu Pak kan bagaimana ke depannya, walaupun masa kontrak kita 4 tahun ke depan. Dan di Indonesia, kalau saya pelajari dan saya lihat selama ini, kalaupun sudah tahu orang OJK, terus pemerintah itu sendiri bisnisnya sudah maju dan berkembang, ujung-ujungnya nanti ini maaf ya, kita ngomong yang negatifnya saja dulu. Zenkira itu diblok oleh pihak Keminfo atau OJK sampai kita tidak bisa lagi membuka linknya itu atau websitenya Pak. Apakah di saat ditutup di Indonesia ini bisa nggak kita masih berbisnis dengan negara orang? Sedangkan yang kita ketahui di Zenkira ini sudah 12 negara bergabung dengan Zenkira Pak. Itu pertanyaan saya yang kedua Pak. Oke, berarti saya jawab Pak. dulu ya. Iya Pak, ya silakan Pak. Oke, jadi gini, apabila kalau ke Zenkira ini semakin besar di Indonesia, ya biasanya kalau saya mengikuti cara pandangnya Pak Hendra, biasanya sudah banyak orang yang dapat duit ratusan juta,
ya toh? Ah, iya. Mulai itu OJK melihat dan lain-lain kan begitu ya Pak ya. Iya, 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 iya. Akhirnya Scam. mulai sebetulnya bukan scam, mulai dipanggil Pak, Oh, iya, iya, iya. ya, mulai dipanggil. Untuk izinnya ya Pak ya. Betul. Ah, ah. Kebanyakan bisnis-bisnis yang akhirnya scam itu ketika dipanggil dia nggak datang, gitu loh. Karena nggak datang akhirnya diblok, Iya, iya Pak. Iya, iya. di ban. Nah, Mm-mm. lalu bagaimana dengan Zenkira? Nah, Zenkira dari mulai sekarang itu si siapa namanya CEO sudah minta tolong ke kita untuk suruh mempelajari bagaimana mengurus perizinan di Indonesia. Ya. Iya Pak, iya Pak. Jadi dari di awal dia begitu, ya toh? Ada Iya, iya. teman-teman yang bilang, oh nanti kalau nggak apa-apa kalau sampai di ban kita pakai VPN, ya toh? Nah dia nggak mau itu. Si owner ini nggak mau itu. Dia bilang jangan VPN-an. Udah kita memang saya tahu di Indonesia itu paling rumit ngurus perizinan, ya toh? Tapi bukan berarti nggak bisa. Itu dia loh yang ngomong. Iya betul Pak. Ya kan, itu dia yang ngomong. Makanya saya dan beberapa teman-teman kita juga sudah ada channel ya, kita ada kenalan ya, nanti kita pelan-pelan kita minta dibantu sama orang yang ngerti itu supaya bisa dikawal sampai selesai proses perizinan ya. Nah memang nanti bakal ada negara lain yang perizinannya jauh lebih cepat daripada Indonesia, itu wajar ya kan, seperti di Dubai itu gampang kalau urusan kayak begini, cepat ya kan, bahkan di Korea pun masih cepat. Tapi di negara kita ada hal-hal yang memang harus kita sedikit bersabar ya kan. Nah, tapi yang jelas kita udah dapat komitmen dari CEO untuk kita tuntaskan sampai ke legalitas. Oke Pak. Nah kira-kira itu Pak Hendra. Iya Pak ya, menarik sekali itu Pak. Semoga aja Zenkira ini akan membesar dan punya izin legalitas yang kuat supaya kita bisa nyaman dan menjalankan bisnis ini Pak ya kan. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Satu lagi pertanyaan saya. Kebetulan ini saya Pak di Aceh Pak kan. Kalau di Aceh yang namanya bisnis seperti ini Pak, orang itu trauma dan tidak suka Pak. Yang namanya kita itu yang berbisnis, tujuan kita itu hanya mencari uang Pak. Betul. Mungkin termasuk saya sendiri. Pertanyaan saya yang terakhir ini Pak, kalau saya tanya banyak lah sebenarnya Pak kan, cuman yang umumnya saja Pak. Boleh. Ini saya sudah starter Pak, saya sudah starter $50 sekitar 3 hari yang lalu. Oke. Nanti kalau setiap $50 sudah ada, saya tarik $50 itu Pak. Dan setiap $50, setiap ada $50, setiap ada $50 saya tarik Pak. Teflon saya tuh sekarang kan 6 Pak kan. Saya sudah ada 6 teflon sekarang. Itu teflon itu apakah nanti itu bakal hilang selama kontrak saya 4 tahun atau dia masih tetap seperti itu Pak? Kemudian Pak, waktu saya tarik 50 itu berarti kan normalnya seperti 800 lah kita tarik kalau udah dapat $50 ya kan Pak? Ya. Berarti tidak terhitung lagi dalam kontrak saya 4 tahun kemudian dengan target 32 juta per bulan itu, apakah itu masih ada atau tidak ada lagi tuh Pak? Kalaupun saya tarik setiap $50, setiap ada $50-nya Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi gini, yang masuk ke dalam kontrak itu adalah T-flops, bukan uangnya. Oh gitu Pak. Ya, jadi sekali kita beli paket starter, itu T-flops-nya berumur 4 tahun. Ya, jadi mau uangnya kita tarikin terus dia nggak ngaruh, dia tetap berjalan selama 4 tahun. T-flops-nya itu menghasilkan stabil selama 4 tahun, gitu kan. Nah, ya, Pak, makanya ya, Pak. kalau kita ambil strategi yang pertama yang kita main tarik terus, maka dari uang $50 itu kita akan dapat $500 karena kurang lebih kita bisa narik 10 kali. Ya kan? Dalam kita bisa narik dalam berapa lama Pak? Setahun itu 50 kali? 10 kali itu dalam 4 tahun. Karena kan dia tiap kurang lebih sekitar
setiap 7 bulan sekian minggu. Oh, $50 tuh 7 bulan baru bisa kita tarik ya Pak? Iya, betul. Kalau dengan $50 ya, kalau kita pakai starter. Makanya ada strategi yang berikutnya, kita tarik $50 ya toh, terus kita beliin lagi T-flop sehingga jadi 100. Maka $50 berikutnya itu udah bukan $7, udah bukan 7 bulan, dia sudah 5 bulan. Ya, nanti dapat lagi 50, kita tarik lagi, kita masukin lagi. Maka kita akan dapat $50 berikutnya itu dalam waktu 4 bulan. Ya, setelah itu dalam 4 bulan dapat 50, kita masukin lagi. Berarti kita dapat $50-nya lagi setelah 3 bulan. Ya kan? Nah, dan seterusnya begitu. Ya. Seterusnya seperti itu. Nah, tapi kalau dengan cara yang barusan saya jelaskan ini, itu enaknya apa? Enaknya setelah 4 tahun itu yang berakhir itu yang $50 yang pertama, yang 5 T-flop yang pertama, ya. Nanti 7 bulan lagi baru berakhir 5 T-flop yang kedua. Jadi kita udah 4 tahun 7 bulan nih, ya kan? Nah nanti setelah itu nah gitu. Jadi setelah 4 tahun kita masih dapat terus, ya. Sampai 4 tahun kita masih dapat terus. Walaupun itu udah kita tarik semua Pak selama 4 tahun itu. Iya, masih tuh. Kalau ditarik semua dan kita tidak kita belikan T-flops lagi, berarti ya 4 tahun berakhir. Ya. Ya toh. Tapi kalau kita misalnya contoh nih Pak Hendra, Ya. dalam waktu katakan setiap ada 50 ditarik, 50 tarik, 50 tarik. Terus Pak Hendra mikir, saya kan modalnya $50. Ini saya sekarang udah terima $150. Udah, kalau gitu yang sisanya saya mau pakai buat top up. Nanti begitu keluar 50 lagi top up, udah nggak ditarik karena kita udah untung. Kita udah untung, ya udah untung 200% ya. Dengan modal 50 tarik 150 kan gitu ya. Nah, kita udah itu udah oke lah. Nah, sisanya ini kita top up. Nanti di tahun keempat kita masih punya perpanjangan waktu lagi. Gitu. Karena kenapa? Karena sesuai dengan tanggal pembelian kita. Jadi dihitung itu 4 tahun dari tanggal pembelian kita. Jadi kalau Pak Hendra sekarang ini Pak Hendra buka Zenkira, Pak Hendra masuk ke menu Zenkira, terus di paling bawah itu ada, kalau di handphone ya, paling bawah itu ada history. Pilih history, itu keluar tanggal pembeliannya, Pak. Ya, nah berarti waktu kita nanti beli lagi tanggalnya beda. Nah itu dihitung 4 tahun dari tanggal itu. Tanggal pembelian dan tanggal berakhirnya itu ada jelas di sana. Nah itu jelas di sana, ada jelas di history itu ada jelas. Iya Pak, iya ya. Sudah dimengerti Pak, pelan-pelan sudah dimengerti juga. Nah Ya, nanti iya, kita Pak coba Hendra. belajar lagi lebih jauh lagi nanti Pak. Semoga Ya. aja Pak. Silakan, Terima Pak kasih Hendra. Pak. Terima kasih Sama-sama, banyak Pak Nip Pak Hendra. atas Halo, saya mau tanya. So, silakan Pak Kusno. Ya, Pak, saya kan memang sih belum starter, tapi di sebelah kiri saya sudah ada 7 orang. Mereka juga masih free, tapi sebelah kanan saya udah 170-an. Nah itu berarti saya tinggal mengerjakan yang kiri aja. Nah, mengerjakan yang kiri aja, apakah bisa masuk ke army apa tadi tuh? Army tadi. Nah itu, tapi saya mainnya yang sebelah kiri aja gitu. Ya, oke. Jadi kalau sekarang kan Pak Kusno di sebelah kirinya sudah ada sekian, sebelah kanan udah ada sekian. Nah, dari sekian dan sekian itu ada nggak orangnya Pak Kusno sendiri? Ada orang saya yang sebelah kiri aja. Oh, yang sebelah kiri ada orangnya Ada. Pak Kusno. Nah, yang sebelah kanan itu lemparan dari atas. oke. Nah, oleh karena itu yang di sebelah kanan juga minimal harus ada 1 orangnya Pak Kusno. Oh, syaratnya harus ada 1 ya. Betul Pak, bukan apa-apa. Secara bonus Pak Kusno pasti dapat, meskipun misi ya. Tapi supaya adil kepada semuanya, ya toh. Jadi enak, kita bisa balance Pak semuanya. Nah kalau misalkan yang sebelah kanannya saya tambahkan atas nama saya sendiri bisa? Oh nggak bisa. Nah ya ini bagus, pertanyaannya bagus. Jadi teman-teman semua jangan sampai kita membuat 2 akun, ya. Kalau ketahuan itu bisa di delete.
Ya, Oh iya. ketahuan bisa di delete. Ya karena Iya. karena kalau dua akun kita dianggapnya kita ingin mendapatkan hasil AI training yang lebih, Iya. Oh iya. Siap. ya kan? Nah itu nggak boleh karena itu fasilitas, makanya kita harus menghormati fasilitas itu. Ya, karena waktu itu juga ada rencana, ada satu orang dia mau ikut yang 2.500, dia langsung mau 2 akun. Jadi 2.500. Supaya apa? Supaya dia bisa dapat kan 2.500 itu dibayarnya 5 GLM setiap training. Dikali berarti 15. 15 GLM per hari. Nah, dia ikut 2 supaya dia dapat 30 GLM. Nah, itu tidak boleh. Siap. Terus pertanyaan yang kedua nih Pak. Boleh. Saya kan istilahnya di AI training itu selalu membuat gambar, maksudnya bukan membuat gambar, menulis kata-kata akan muncul gambar. Nah, yang mau saya tanyakan itu gambarnya tuh kok bagus, terus yang membuat secara otomatis atau bagaimana tuh? Oke. Nah, itu gambar itu keluar karena AI kan kita nulis kalimat ya. Itu nggak bisa ngomong. Itu dia ngumpulkan data dari kalimat kita, diterjemahkan dalam bentuk gambar. Jadi memang itu dia gambar sendiri dari nol, itu dia gambar. Iya kok bagus banget, masuk kata-kata gini aja munculnya seperti ini, bagus sekali. Jadi di luar prediksi saya gitu. Bagus sekali. Terus saya coba lagi terus bagus. Akhirnya ya saya istilahnya mencari kata-kata lagi yang istilahnya di luar jangkauan, tetap masih bisa masuk juga itu istilah. Berarti betul. Ini bagus banget, menggambarnya bagus gitu, bagusnya intinya jangkauannya luas gitu. Ya, betul. Memang dia jangkauannya luas. Dia AI ini pembatasannya itu cuma 2 ya, teman-teman. Pembatasan AI itu cuma 2. Yang pertama itu menggunakan nama seorang figur, ya, itu dia nggak mau. Yang kedua itu dia tidak mau yang ada unsur pornografi, ya. Selain dari 2 ini dia pasti langsung dikerjain dan kebanyakan hasilnya bagus-bagus. Dan apabila Anda bisa punya laptop ya, itu gambarnya besar dan bisa kita download kalau di laptop itu dengan mudah. Downloadnya bagaimana ya download? Downloadnya kalau di laptop itu kita tinggal masuk aja ke AI training, lalu kita di bawah sekali itu ada hasil-hasil kita yang sudah pernah kita buat itu ada. Di sebelah kanan ada tombol tulisannya show image. Nah, itu kita klik, nanti gambarnya tampil ukuran aslinya. Terus kita tinggal klik kanan, kita save image. Udah gitu aja. Yang pernah saya lakukan nulis itu ada historinya semua. Ada semua, Pak. Ya makanya kemarin kalau saya pakai handphone ya saya screenshot aja gitu, saya bagikan. Betul. Kebanyakan kalau di handphone di screenshot, Pak. Iya. Aslinya lebih besar dari itu, Pak, gambarnya, Pak. Nah jadi itu kalau di handphone pasti ada yang kepotong. Iya, betul. Betul. Iya. Nah, tadi maksudnya yang menggunakan figur maksudnya bagaimana, Pak? Ya kalau misalnya kita masukin namanya orang di sana, ya, itu dia nggak mau. Paling kalau kita jadi gini, misalnya kita gunakan Michael Jackson. Michael Jackson sedang minum susu misalnya. Iya. Itu nanti keluarnya beda banget itu. Bukan Michael Jackson, tapi keluar bukan Michael Jackson. Foto orang lain gitu ya. Foto orang lain yang dia ngasal udah. Tapi kalau kita tulis seorang pria yang mirip dengan Michael Jackson, nah itu dia nanti digambarin orang yang mirip sama Michael Jackson. Iya, bagus ya. Siap. Iya, siap. Cukup bagus banget ini. Jadi intinya kita nggak bisa gambar, tapi begitu ngeklik hanya kata-kata doang muncul sebuah gambar kan. Tiba-tiba kita jadi jago gambar, betul, Pak. Jago gambar, iya. Siap. Oke, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Gusno. Kang Erdin. Faisal lagi, Pak. Pak, silakan, Pak Faisal. Menambahkan tentang binari tadi.
apakah kita mengejar ke dalamnya atau mengambang dulu Pak? Misalnya saya ada masukin 4 orang gitu, jadi yang 4 orang tuh di kanan kiri dua-dua, seterusnya nanti di bawahnya saya merekomendasikan teman-teman itu untuk dua-dua lagi. Bagaimana Pak? Apakah harus kejar ke bawah dulu? Terima kasih Pak. Ya, kalau misalnya Pak Faisal sudah memasukkan 4 orang, sekarang 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, terus habis itu 2 orang ini masih belum aktif, ya kita bantu mereka supaya mereka aktif. Kita bantu mereka supaya aktif. Tapi bukan berarti kita itu berhenti mereferalkan orang. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang lagi yang, oh iya sih itu belum, kita telepon, begini, dan dia ternyata mau, ya kan, ya udah masukin lagi, karena bayangin aja kalau semua orang yang kita referalkan itu punya potensi 10.000, ya berarti kalau kita punya 10 orang kan berarti 100.000, ya kan, nah, itu aja. Jadi kita tetap mereferalkan orang, dan kalau sudah ada yang di bawah kita itu, ya kita bimbing mereka. Dan teman-teman kalau sudah punya jaringan, sudah ada sudah terbentuk komunitasnya, jangan dibiarkan mereka begitu aja. Ajak siapapun mentor yang ada, bikin bikin Zoom misalnya. Mungkin mereka punya pertanyaan tapi malu tanya di Zoom yang kayak begini, malu mau nanya, takut salah. Nah, kita buatkan Zoom khusus, nggak apa-apa, ayo, gitu loh. Mumpung kita siapin waktunya, gitu kan, ada. Oh, oke, kapan kita waktunya bisa jangan malam, saya bisanya siang. Ayo, siang boleh, gitu. Kalau pagi, ayo pagi boleh. Jadi mereka bisa dapat info yang benar, karena siapapun orangnya, kalau dia sudah dapat informasi yang benar tentang Zenkira, maka dia pasti akan minimal starter, kecuali kalau memang dia benar-benar nggak ada dana, gitu, ya, itu. Tapi dia minimal udah tertarik, dia udah oke, gitu loh. Nah, tugas kita adalah di situ. Makanya saya pun mengajak teman-teman semua. Kita ada beberapa grup, ya, ada beberapa grup, dan setiap grup itu ada pasti ada mentor-mentornya. Nah, ayo kita bikin Zoom, gitu, yang untuk hal-hal yang bersifat teknis, misalnya seperti ini. Kira-kira gitu Pak Faisal. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Faisal. Kang Adin ada lagi? Ya, saya mau nanya lagi Pak, boleh? Oh, Pak Budian. Oke, Pak Budian. Nah, ini saya mau nanya, kalau seandainya referral kita itu banyak yang umpamanya yang tidak punya dana, ya, itu Ya. apakah kita tetap nggak akan bisa menghasilkan, ya? Harus sampai dapat yang benar-benar yang bisa starter, ya, kiri kanannya, ya, atau Iya, bagaimana? betul. Jadi makanya kita gini, ya, kita harus punya strategi yang clear. Strategi kita itu adalah, kalau kita sudah starter, ya, teman-teman kita masih ada yang belum starter karena mereka memang belum punya dana, maka kita yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, selalu screenshot, ya, screenshot hasil kita setiap minggu, karena kita udah starter kan. Kalau selalu screenshot, taruh di sana, masukin di grup, ya, screenshot masukin di grup. Karena kadang-kadang kita itu salah mindset, teman-teman, ya. Nah, kadang-kadang kita salah mindset. Kadang mindsetnya orang tuh begini, wah, saya nggak punya uang, ya, gimana saya mau ngerjain, atau gimana saya mau berbisnis Zenkira. Nah, ini sebuah kata-kata yang atau mindset yang kebalik. Justru karena nggak punya uang, dia harus bisa memikirkan caranya bagaimana supaya bisa berbisnis di Zenkira, ya kan? Karena kalau memang dia sudah punya uang, ya mungkin dia udah nggak butuh lagi bisnis seperti ini, ya kan? Dia udah punya duit, udah mapan, udah segala macam, gitu kan. Tapi yang belum mapan, ya toh, apalagi yang nggak punya duit, itu butuh solusi seperti ini. Itu minimal dia pertama daftar dulu gratis, dia nikmati hasilnya, dan dia juga bisa melakukan screenshot, ya, seminggu sekali di screenshot, dikirim di grup,
ini saya belum pakai bayar udah segini, di screenshot dikirim, di screenshot dikirim, di screenshot dikirim, ya kan? Orang juga akan semakin tertarik dari sana, ya. Dia meskipun punya jaringan masih gratis semua, nggak apa-apa, ya toh. Tapi punya potensi orang-orang itu untuk tertarik dan upgrade ke starter. Karena kalau kita memang terus kita bangun jaringan, nggak mungkin kita ketemu selalu orang yang nggak punya duit. Nah, nanti pasti ada waktunya ketemu yang mereka punya duit, mereka tertarik, mereka mau, mereka dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu Pak Dirjen. Oke. Nah, saya mau nanya lagi satu Pak. Kalau umpamanya hasil dari kita dapat itu bisa langsung kita top up kan enggak? Atau kita harus narik dulu dananya baru kita top up begitu? Ya. Nah, jadi kita waktu itu sudah minta itu begini. Jadi yang pertama kita bilang ke mereka, kalau flip-flop saya dolar saya sudah mencukupi, kenapa kok saya nggak bisa langsung beli flip-flop? Ya, itu kita bilang begitu. Ya. Terus mereka bilang, oh iya, sedang kita buat seperti itu, ya kan? Oke. Nah, setelah itu ada pertanyaan dari salah satu tim Indonesia, kenapa kok dan kira belum bikin aplikasi? Ya kan? Jadi dijawab, kita sedang membuat aplikasi. Gitu, kita sedang. Bahkan waktu itu saya sempat ditunjukin itu bahwa aplikasinya udah dibuat ya, sama modelnya ada warna ungu-ungunya juga, tapi sedang dibuat. Nah, karena sedang dibuat aplikasi, maka fitur itu nanti ada di aplikasi. Jadi ketika aplikasinya nanti di launching, pada saat itu nggak lama setelah itu kita bisa langsung beli flip-flop dari wallet kita, nggak pakai ditarik lagi uangnya. Gitu Pak Budianto. Oke. Makasih. Sama-sama Pak Budianto. Kang Adin. Pak Putu Gede apa mau bertanya? Ya, saya ada pertanyaan satu Pak Hanif. Monggo Pak. Untuk bonus referral atau sponsor itu cuma satu aja ya? Cuman satu apa Pak? Satu level di bawah kita aja. Iya, direct langsung. Oh, cuma satu aja, satu. Iya, satu Pak. Artinya ada berlaku enggak sistem pass up di sini? Itu enggak berlaku Pak, tidak berlaku. Oh iya. Oke, berarti satu level ya, berarti direct. Betul Pak. Oh, iya. Terima kasih Pak Hanif. Sama-sama Pak Eka. Ada lagi Kang Adin? Ada Bu Oci, silakan Bu Oci. Bu Oci, oke. Ya, Assalamualaikum Kang Hani, Kang Erdi. Waalaikumsalam Bu Oci. Tadi saya dengar JCP ya. Betul. Poin. Kalau misalnya itu kayaknya apa saya salah dengar atau gimana ya? Jadi gini, kalau misalnya kita dapatnya lebih besar dari yang kita bukan lebih besar, maksudnya kita misalnya poinnya ada 14.000 yang paling tinggi berapa sih yang 14.000 lah gitu. Nah itu 14.000 itu kita dapat yang terkecil sampai maksudnya gimana ya, ukurannya itu patokannya misalnya yang 14.000 kita cuma dapat ini gitu, misalnya yang A gitu. Apa kita dapat ABC gitu? Oke. Hitungan. Kalau misalnya dapat hitungannya cuma 14.000 aja misalnya gitu kan, di satu hadiahnya itu gitu, atau kita dapat 3 gitu. Jadi gimana? Oke. Jadi gini, yang pertama kita ikuti jalur normal dulu ya. Jalur normal itu berarti kita memang membangun, kita memang punya komunitas, dan bonus kita itu dari mulai kecil naik gitu ya. Nah, setiap ada bonus itu adalah bonus referral, maka dikalikan 10 selama dia itu bonus referral. Jadi kalau kita terima bonus referral kita, contoh ada orang yang join $100 yang kita referensikan nih orangnya.
ya berarti kita dapat berapa? 7%. 7%-nya berapa? $7. Ya, nah itu namanya bonus referral, $7 bonus kita, ya, karena kita dapat 7%. Nah, $7 itu dikalikan 10, jadi kita punya 70 Zenkira Point, ya, atau 70 ZCP, ya. Tapi kalau dari binary itu kita nggak dikalikan 10, dikalikan 1. Maksudnya apa? Tujuannya supaya orang semakin banyak mereferensikan, karena itu besar. Nah, nanti dia semakin naik, mulai dari 70, ya, poin kita 70 ZCP, naik lagi jadi 100, naik lagi sampai 500, kita dapat 20 T-floor. Ya. Nanti habis 500 naik lagi sampai 2000 kita dapat lagi 80 T-floor. Tapi ada satu contoh. Ada contoh misalnya nih ya, misalnya ada orang dia tiba-tiba Bu Oci ini ada satu orang dia ngelihat, dia suka, dia punya duit, Bu Oci saya mau ikut 10.000, ya, dia langsung mulai daftar itu, langsung beli paket master, ya, jadi daftar langsung paket master 10.000, yang sponsori atau yang merekomendasikan Bu Oci, ya, berarti Bu Oci dapat berapa Zenkira Point dari situ? Ya, kita hitung 10.000 dapat 7%. Misalnya nih Bu Oci masih starter ya, dapat 7%. Berapa 7%-nya dari 10.000? Berapa? 700 Pak. 700. Terima kasih Pak Hendra. Nah, dapat 700. Karena dapat 700, ya toh, maka dikalikan 10. Berarti Zenkira Point kita ada berapa? Ada 7.000. Ya. Ya, karena 7.000, ya, karena 7.000, maka semua yang di bawah 7.000 itu kita dapat. Jadi Bu Oci dapat yang 20 T-flops, Bu Oci dapat lagi yang 80 T-flops, ya. Nah, sekarang tinggal nunggu 1.000 lagi dapat iPhone. Bilang amin dong, Bu Oci. Amin. Allah, enggak, maksudnya gini ya. Jadi kita dapat banyak begitu, Pak. Bukan satu. Ya, kebabnya cukup semuanya buat. Semua yang di bawahnya kesabet semuanya. Pak. Berarti Pak Anif, izin Pak Anif, berarti itu setelah kita dapat T-flop itu dapat rewardnya juga. T-flopnya itu juga diakumulasikan lagi ke depan Pak. Iya Pak, betul. Lu ini nggak ada hubungannya sama T-flops Pak. Ini hubungannya sama bonus referral dan bonus binary. Jadi bonus kita, kan bonus kita tuh ada dua Pak di situ ya. Bonus GLM sama bonus USDT. Nah, kalau bonus referral sama bonus binary itu kan langsung dibayarnya dalam bentuk USDT. Nah, itu dikalikan jadi Zenkira Point. Gitu. Jadi ketika kita dapat bonus, contoh Pak Hendra dapat bonusnya 700 ya, $700. Nah, berarti Pak Hendra sudah terima dulu 700-nya. $700-nya sudah masuk ke wallet. Gitu loh. Ditambah lagi 700-nya dikalikan 10 karena kasusnya contohnya Bu Oci tadi 700 itu dari sponsor ya, dari bonus referral. Berarti dikalikan 10 jadi 7.000. Karena 7.000 dan Pak Hendra Zenkira Point-nya masih kecil, katakan masih 100. Berarti sekarang Zenkira Point-nya Pak Hendra berubah jadi 7.100. Nah, tiba-tiba jadi 7.100, berarti yang di bawah 7.000 itu dapat semua. Oh gitu. Jadi Pak Hendra dapat 20 T-flops sama dapat 80 T-flops tambahan. Itu rewardnya Pak ya? Iya, dan T-flopsnya juga berlaku 4 tahun sama. Oh ya. Itu Pak secara otomatis semua Pak ya? Otomatis Pak. Sistem Pak? Sistem Pak, itu sistem. Oh, iya. Keren. Ya. Ada lagi kan? Oke, cukup Hendra ya? Ya cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, saya baca yang di chat dulu. Butuh video
Ini oke, jalur sponsor ya Bu Miss Ranti, dan semuanya yang butuh video penjelasan tentang strategi yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi, ada video yang lebih simpelnya itu disampaikan nanti via jalur sponsor ya. Saya tidak bisa share link YouTube di sini karena di link YouTube yang saya buat itu ada link referral saya. Nanti takutnya nyebar kemana-mana, saya yang untung sendirian. Bahaya itu. Kemudian Pak Leo, apakah buka akun rekening dalam dolar? Nggak usah, rekening bank kita aja sendiri, mau BRI, BNI, BCA atau apapun ya. Untuk USDT beli dolarnya itu kita pakai Indodax atau toko kripto ya. Kalau Pak Leo nanti saya kirim video tutorialnya. Kang Dimas nggak usah jawab, udah jalur pribadi. Saya mau tanya lagi Pak, bisa nggak? Sebentar, saya bacakan dulu yang ini. Ya. Saya bacakan dulu yang chat, sudah nunggu lama. Berapa bulan minimal WD? WD minimal $10, mau 2 bulan pun atau 1 bulan. Bahkan ada salah satu tim saya hari ini udah WD juga, baru daftar karena sponsori yang 1.000. Jadi 1 hari bisa langsung WD karena sponsornya gede. Nah, terus pingin wajah Kang Edin. Aduh, tadi udah di awal ya, saya udah tampil di awal. Terus ke bawah lagi, takutnya ada pertanyaan yang kelewat. Di Hot Indonesia belum, bukan. Mohon untuk Zoom berikutnya, apa itu? Kelewat lagi. Oh ini. Untuk pertanyaan 1 orang 1. Oke, terima kasih usulannya, Pak Wartoni. Untuk top up dibuat pilihan, misal sudah sampai 50 ada pilihan top up atau tidak, itu sudah dijawab oleh Pak Hanif ya. Nanti kalau sudah ada aplikasi bisa top up langsung, kalau sebelum ada aplikasi harus ditarik dulu. 1 tiplop itu berapa nilainya? $10. Udah di chat, sudah terjawab semuanya. Silakan yang mau bertanya langsung. Tadi siapa? Kang Dimas yang udah open, silakan Kang Dimas. Sudah tinggal bicara Kang Dimas, tapi nggak ada suaranya kok. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang mau tanya nih Kang. Ya, gimana? Untuk starter $50 itu balik modalnya berapa lama ya? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Kalau tanpa sponsori. Kalau sponsori saya balik nggak nyampe sebulan, nggak nyampe 2 bulan. Nah, untuk cara percepatan kembali modalnya dengan cara mensponsori? Ya, salah satu caranya begitu. Sponsori minimal berapa orang tuh, Kang? Nah, tergantung modalnya. Kalau misalkan 2 orang kanan kiri ikut starter $50 itu berapa lama tuh? Itu baru $7 Kang Dimas. $7. Ya, di video yang sudah saya kirim sudah saya jelaskan itu Kang Dimas. Oh, oke. Tanya di situ. Sudah lengkap semuanya. Pertanyaan Kang Dimas sudah terjawab di situ semuanya. Okay. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Kang Dimas jalur pribadi saja. Silakan kalau ada yang lain. Oke, kalau udah nggak ada, kelihatannya di close Pak Edin, kesian soalnya takutnya ada yang di Indonesia Tengah
Oh iya ya, siap. Sekarang udah jam 11, ya kan? Dan teman-teman, kita mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kelewat ya. Dan nanti kalau tetap bisa langsung ditanyakan di grup ya, pasti akan kita jawab nanti. Oke. Ya, Pak Edi, silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Hanif atas bantuannya ya kepada kami semuanya pada malam hari ini. Untuk yang belum terjawab ya bisa via jalur grup ya. Ini saya lihat juga ada Bu Supriyatun tanya contoh daftar, itu ada tutorial ya. Tinggal minta di jalur sponsor. Kami sudah buat tutorialnya, cara daftar, cara penarikan dan sebagainya sudah lengkap, tinggal dipraktekkan ya, tinggal dipelajari. Terima kasih ya untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekeliruan selama Zoom pada malam hari ini. Saya ingatkan yang belum punya akun di Zenkira segera minta link pada teman yang menginformasikan Zenkira. Yang sudah punya akun sebarkan segera sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang yang terbantu untuk berpenghasilan melalui Zenkira ya. Karena kita tahu bahwa di Zenkira mulai dengan yang gratis pun mereka bisa berpenghasilan. Artinya kita bagi orang yang benar-benar tidak punya modal sama sekali saat ini, kita bisa bantu minimal dengan AI trainingnya. Dan mudah-mudahan sejalan dengan itu mereka pun diberikan rezeki untuk bisa mendapatkan sumber income yang lebih banyak. Saya Erdin dari Bandung undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Mohon izin keluar. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.